Selamat datang di channel yang membahas teknologi masa depan, sains revolusioner, dan inovasi yang mengubah cara manusia bertahan hidup. Hari ini, kita membahas teknologi yang dulu hanya ada di film fiksi ilmiah, namun kini muncul di laboratorium nyata. Bayangkan, jika suatu hari manusia tidak lagi harus menunggu donor organ untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi antrean transplantasi bertahun-tahun dan pasien yang meninggal karena kehabisan waktu. Tidak ada lagi ketakutan tubuh menolak organ baru karena organ bisa dicetak menggunakan printer 3D. Teknologi ini terdengar mustahil, tetapi kini sedang dikembangkan secara nyata. Beberapa ilmuwan percaya revolusi medis terbesar mungkin dimulai dari sini. Bayangkan seseorang divonis gagal ginjal stadium akhir tanpa donor yang cocok. Suatu hari dokter masuk membawa ginjal yang bukan berasal dari donor manusia, melainkan dari printer 3D biologis. Organ tersebut adalah hidup dan dibuat menggunakan sel manusia asli. Pertanyaannya bukan lagi apakah mungkin, tetapi seberapa cepat teknologi ini akan mengubah dunia. Saat ini para ilmuwan sudah berhasil mencetak jaringan kulit, tulang rawan, dan jaringan hati. Teknologi ini menjadi topik panas dalam bioteknologi, regenerative medicine, dan tissue engineering. Selama puluhan tahun, transplantasi organ menjadi satu-satunya harapan jutaan pasien. Masalah terbesar selalu sama, yaitu donor organ sangat langka dan banyak pasien meninggal sebelum organ ditemukan. Bahkan, ketika donor tersedia, tubuh pasien bisa menolak organ baru sehingga pasien harus minum obat penekan imun seumur hidup. Para ilmuwan kini menggunakan printer 3D khusus dan bioink yang berisi sel, protein, nutrisi, dan biomaterial. Printer bekerja lapis demi lapis dengan presisi tinggi membentuk struktur organ kompleks. Setelah dicetak, organ ditempatkan di lingkungan khusus agar sel berkembang seperti organ asli. Salah satu alasan revolusioner adalah organ bisa dibuat dari sel pasien sendiri, sehingga cocok secara biologis. Sel-sel pasien dikembangkan menggunakan teknologi stem cell dan diubah menjadi bioink untuk pencetakan. Hasil akhirnya adalah organ yang biologisnya sangat cocok dengan tubuh pasien, sehingga risiko penolakan turun drastis. Ini menjadi terobosan besar karena masalah penolakan organ selama ini sangat mengkhawatirkan. Dampak teknologi ini terhadap dunia medis bisa sangat besar dan menghapus daftar tunggu donor organ. Dokter mungkin akan memindai organ pasien dengan AI, lalu mengirim data ke printer biologi untuk mencetak organ sesuai kebutuhan. Suatu hari ginjal, hati, paru-paru, bahkan jantung bisa diproduksi seperti mencetak komponen, namun sebagai jaringan hidup. Teknologi ini bisa menyelamatkan jutaan nyawa dan mengubah sistem kesehatan global. Krisis donor organ global mungkin perlahan menghilang dan perdagangan organ ilegal bisa ditekan drastis. Para ilmuwan bahkan percaya bioprinting dapat memperbaiki organ yang rusak sebelum benar-benar gagal. Artinya manusia mungkin tidak hanya mengganti organ, tetapi juga meregenerasi tubuh mereka sendiri. Di titik itulah, dunia medis memasuki era baru di mana batas antara teknologi dan hidup biologis manusia mulai menghilang. Beberapa perusahaan bioteknologi berhasil mencetak jaringan hati manusia menggunakan 3D bioprinting. Jaringan hati cetak itu digunakan untuk pengujian obat dan penelitian medis tingkat lanjut. Jaringan tersebut belum menjadi organ transplantasi siap tanam, namun dianggap langkah besar dalam regeneratif medicine. Sebelumnya banyak obat diuji pada hewan atau jaringan sintetis yang tidak selalu mewakili tubuh manusia. Dengan jaringan hati cetak, peneliti dapat mengamati reaksi sel manusia terhadap obat lebih akurat. Ini membuka peluang besar untuk pengembangan obat kanker, terapi genetik, dan pengobatan penyakit kronis. Ilmuwan juga berhasil mencetak jaringan kulit manusia untuk membantu korban luka bakar parah. Bioprinting dapat membuat lapisan kulit dari sel pasien sendiri, sehingga risiko infeksi dan penolakan turun.
Penelitian menunjukkan kulit cetak mulai menyerupai kemampuan regenerasi kulit alami. Di masa depan, rumah sakit mungkin bisa mencetak jaringan kulit dalam hitungan jam setelah cedera berat. Kemajuan juga terjadi pada pencetakan pembuluh darah mini yang dulu menjadi tantangan terbesar. Organ hidup membutuhkan aliran darah agar dapat menerima oksigen dan nutrisi. Beberapa laboratorium menciptakan pembuluh kecil yang mampu mengalirkan cairan seperti sistem sirkulasi manusia. Pencapaian ini menjadi fondasi utama menuju pencetakan organ kompleks seperti ginjal hati dan jantung. Di ortopedi bioprinting mulai mencetak tulang dan tulang rawan dengan biomaterial yang menyatu dengan tubuh. Implan tulang hasil printer dapat tumbuh bersama pasien dan digantikan oleh jaringan alami. Yang paling menarik adalah pencetakan jaringan jantung menggunakan sel induk manusia. Jaringan otot jantung cetak telah menunjukkan kontraksi ritmis mirip detak jantung nyata. Meskipun jauh dari jantung utuh, yang siap transplantasi keberhasilan ini menunjukkan batas teknologi dan biologi semakin tipis. Perkembangan ini terjadi dengan cepat dibanding dekade lalu yang dianggap fantasi ilmiah. Ilmuwan menggabungkan AI engineering, sel induk nanoteknologi, dan bioprinting untuk organ lebih kompleks dan stabil. AI memetakan struktur organ hingga mikroskopis, sementara biomaterial menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sel. Semua perkembangan ini menunjukkan apa yang dulu mustahil berubah menjadi kenyataan ilmiah. Mungkin tanpa disadari, manusia berada di ambang revolusi medis terbesar dalam sejarah modern. Namun tentu saja, teknologi ini masih menghadapi tantangan besar. Organ manusia jauh lebih rumit dibanding sekadar bentuk biologis biasa. Sebuah jantung bukan hanya sekumpulan sel, tetapi sistem hidup yang harus berdetak tanpa henti dan memiliki jaringan pembuluh darah yang sangat kompleks. Salah satu tantangan terbesar para ilmuwan saat ini adalah menciptakan pembuluh darah mikro yang mampu mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh organ hasil cetakan. Tanpa sistem itu, organ tidak akan bertahan hidup setelah ditanam ke tubuh manusia. Selain itu, biaya penelitian dan pengembangan teknologi ini juga sangat mahal. Banyak ahli percaya bahwa pada awal kemunculannya, organ cetak mungkin hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya atau negara maju. Dan inilah yang memunculkan pertanyaan etis yang mulai mengkhawatirkan dunia. Jika manusia bisa mencetak organ, apakah suatu hari kita juga bisa mencetak bagian tubuh lain? Apakah teknologi ini akan digunakan murni untuk menyelamatkan nyawa, atau justru menjadi awal dari era modifikasi manusia? Beberapa ilmuwan bahkan mulai menggabungkan artificial intelligence, stem cell engineering, dan bioprinting untuk menciptakan jaringan biologis yang lebih canggih dan tahan lama. Bayangkan, jika suatu hari manusia mampu mengupgrade tubuh mereka dengan organ buatan yang lebih kuat dari organ alami. Kedengarannya seperti film cyberpunk, tetapi sebagian teknologi dasarnya sudah mulai muncul sekarang. Dan mungkin tanpa disadari, manusia sedang melangkah menuju masa depan yang akan mengubah definisi kehidupan itu sendiri. Yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa perkembangan teknologi selalu bergerak jauh lebih cepat dibanding kemampuan manusia untuk membayangkannya. Dulu, internet dianggap mustahil dan hanya mimpi para ilmuwan. Kecerdasan buatan dianggap sekadar cerita film fiksi ilmiah. Operasi menggunakan robot terdengar seperti hal absurd yang tidak mungkin dipercaya. Tetapi hari ini, semua itu sudah menjadi bagian dari kehidupan modern. Manusia berbicara dengan AI setiap hari. Robot membantu operasi jantung dengan tingkat presisi luar biasa. Dan teknologi berkembang begitu cepat hingga dunia hampir tidak sempat beradaptasi. Dan sekarang, manusia mulai mencoba mencetak bagian tubuhnya sendiri. Bayangkan betapa mengerikannya, sekaligus menakjubkannya kemungkinan itu. Beberapa dekade dari sekarang, anak-anak mungkin akan memandang donor organ seperti kita memandang mesin ketik kuno hari ini. Mereka mungkin hidup di dunia
di mana rumah sakit tidak lagi memiliki ruang tunggu penuh pasien transplantasi yang putus asa. Tidak ada lagi keluarga yang menangis karena gagal menemukan donor tepat waktu. Karena dokter mungkin cukup memindai tubuh pasien, memasukkan data biologis ke sistem berbasis artificial intelligence, lalu menekan tombol untuk mencetak organ baru yang identik dengan organ asli manusia. Sebuah jantung baru, paru-paru baru, bahkan mungkin seluruh jaringan tubuh baru hanya dalam hitungan jam atau hari. Dan di titik itulah pertanyaan paling mengerikan mulai muncul. Jika manusia bisa mencetak organ, apa yang menghentikan manusia untuk mencetak tubuh yang lebih sempurna, organ yang lebih kuat, jantung yang tidak mudah lelah, paru-paru yang lebih efisien, mata dengan kemampuan melihat lebih tajam dari manusia biasa? Teknologi yang awalnya dibuat untuk menyelamatkan nyawa, mungkin perlahan berubah menjadi alat untuk mengupgrade manusia itu sendiri. Batas antara manusia alami dan manusia hasil rekayasa bisa mulai menghilang. Dan tanpa disadari, kita mungkin sedang menyaksikan awal dari era baru dalam evolusi manusia. Bukan evolusi alami, tetapi evolusi buatan. Yang lebih mengejutkan lagi, sebagian dasar teknologi itu sebenarnya sudah mulai ada sekarang. Artificial intelligence sudah mampu membantu mendesain jaringan biologis. Stem cell sudah dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis sel tubuh. Printer biologis sudah berhasil mencetak jaringan hidup sederhana. Semua potongan puzzle itu perlahan mulai menyatu. Dan sejarah membuktikan satu hal yang sangat menakutkan, bahwa ketika manusia menemukan teknologi baru, perkembangan nyatanya hampir selalu lebih cepat dan lebih ekstrem daripada yang diperkirakan sebelumnya. Jadi mungkin saja, tanpa benar-benar menyadarinya, kita sedang hidup di masa ketika revolusi medis terbesar dalam sejarah manusia baru saja dimulai. Sebuah masa yang kelak akan dikenang sebagai titik ketika manusia tidak lagi hanya menyembuhkan tubuh, tetapi mulai menciptakan ulang kehidupan itu sendiri. Kalau menurut kalian, apakah printer organ 3D akan menjadi penyelamat umat manusia atau justru membuka pintu menuju masa depan yang berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti pembahasan teknologi masa depan paling mengejutkan lainnya. Karena di dunia modern, hal yang terdengar mustahil hari ini bisa menjadi kenyataan esok hari.